pendaftaran siswa baru itu kan ada sonasi. Betul. Ya, ini sonasi pendaftarannya mudah-mudahan tahun ini kan jalur masuk pendidikan itu semuanya kan selain jalur sonasi kan ada namanya jalur afirmasi. Iya. Ada juga jalur apa namanya jalur prestasi. Sekolah sudah tidak bayar Mbak Dis itu. Baju sekolah juga baju sekolah enggak. nggak bayar, baju buku sekolah juga sudah nggak bayar. Jadi sudah nggak ada alasan lagi anak-anak untuk tidak sekolah. Halo Sobat Geli Studio, selamat datang kembali di channel Geli Studio. Sekarang kita sudah masuk di program Parlemen Cuap-Cuap. Ngobrol-ngobrol lagi sama salah satu anggota DPRD Kota Makassar. Bersama saya, di samping saya sudah ada Bapak Insinyur Haji Mukhlis Ahmad Misbah. Halo Bapak. Halo, Bu. Aku ibu, dipanggilnya agak tua ya. Panggil Mbak aja ya. Iya boleh Pak, panggilnya Mbak aja. Bapak apa kabar Bapak? Syukur alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya kabarnya ya? Syukur alhamdulillah. Kemarin lebaran gimana Pak, aman? Aman. Aman ya, kolesterol aman? Aman kolesterol. Karena biasanya kalau ngobrol soal lebaran juga pasti ya Pak ya, makannya kolesterol. Tapi Bapak ini, kenapa nanyanya itu sebenarnya saya? Karena Bapak ini dari Komisi D, iya kan ya? Itu ngebahas soal pendidikan dan kesehatan. Jadi harus sehat-sehat berarti Pak habis lebaran. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi sebelum kita bahas ke situ, teman-teman, mungkin kita ngebahas dulu sedikit background dari Bapak Insinyur Haji Mukhlis Ahmad Misbah. Bener nggak Pak tadi penyebutannya? Bener ya? Dari Partai Hanura. Hati Nurani Rakyat. Hati Nurani Rakyat. Nah, itu kepanjangannya. Nah, kalau boleh tahu, Pak, sebelum terjun ke dunia parpol atau partai politik, Bapak ini sebenarnya emang udah lama banget terjun atau mungkin waktu awal berkarir itu sebagai seorang akademisi mungkin dulu atau mungkin pengusaha, itu kayak gimana tuh? Jadi memang sebelum terjun ke dunia politik sebenarnya awalnya itu ada pengusaha. Usaha apa Ya, tuh kalau boleh tahu? Pak? Saya salah satu owner Bebek Goyang Sulawesi di Kota Makassar. Itu dia. Dan juga owner daripada Apotek MM Parman. Oke, berarti dua ya Pak ya usahanya ya, berarti F&B dan juga kesehatan. Iya. Pantesan aja sekarang di Komisi D. Karena tahu banyak juga soal Tapi udah kesehatan. keliling sebenarnya sih dari periode pertama saya di Komisi C dan Komisi B. Oh, berarti udah keliling ya Pak ya. Sekarang di D berarti lebih tahu lagi sebenarnya. Nah, sampai pada akhirnya dari usaha Pak, tiba-tiba terjun ke parpol. Itu gimana ceritanya? Sebenarnya apa namanya dunia politik memang ini dunia yang sangat menarik menurut saya. Betul. Dunia yang punya kesempatan luas, punya kesempatan besar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke. Ya. Tadinya memang sebelum terjun ke dunia politik, saya adalah seorang pengusaha rumah makan, yaitu Bebek Goyang Sulawesi, yang waktu itu ada 4 cabang. Oke. Nah, sekarang saya juga sempat pada saat itu jadi pengurus masjid. Oh, oke. Jadi pengurus masjid di salah satu masjid di Kecamatan Panakukang, Kelurahan Karwisi. Di situ kami banyak membantu masyarakat. Oke. Jadi seiring waktu yang ada, saya pikir kalau ingin berbuat lebih banyak lagi memang harus masuk panggung politik. Betul. Jadi 2019 coba mendaftar caleg melalui Hanura dan syukur alhamdulillah lolos pada saat itu 50 anggota dewan, salah satunya adalah saya. Wih, keren. Berarti tahun 2019 ya Pak ya? Pertama berarti ada di komisi berapa dulu nih Pak? Komisi C yang membidangi pembangunan Kota Makassar. Komisi apa lagi 2 tahun selanjutnya? setengah kemudian pindah ke Komisi B. Keuangan. Perekonomian ya? Ya, perekonomian dan keuangan. Masuk periode kedua diberi amanah di Komisi Delta, Komisi D yang membinani salah satunya kesehatan dengan pendidikan. Kesehatan dan pendidikan. Ini sebenarnya menarik ya Pak ya, ngebahas soal kesehatan sama pendidikan. Di Makassar lagi ada apa sih Pak kalau misalnya boleh tahu nih yang ngebahas soal kesehatan dan pendidikan? Jadi memang dua mitra Komisi D ini yaitu pendidikan dan kesehatan adalah mitra yang menurut saya mitra kebutuhan dasar masyarakat. Betul. Iya, yaitu pendidikan dan kesehatan. Di pendidikan itu sendiri kan ada sekarang ini pendaftaran siswa baru itu kan ada sonasi. Betul. Ya, ini sonasi pendaftarannya mudah-mudahan tahun ini
lancar-lancar saja pendaftarannya, terus semua siswa bisa diterima, murid-murid bisa tertampung semua untuk mengecam pendidikan di menikmati pendidikan di Kota Makassar. Oke. Semua bisa tertampung maksud saya. Itu dari dunia pendidikan ya Pak ya. Kalau dari kesehatan Pak? Dunia kesehatan juga semuanya sudah banyak sekali kemajuan di Kota Makassar ini. Di pendidikan saja di kesehatan Kota Makassar saja itu kami sudah memberikan alokasi anggaran yang besar di dunia kesehatan, termasuk di Rumah Sakit Daya. Kami memberikan alokasi anggaran yang besar, yaitu untuk melayani masyarakat yang apabila ada masyarakat yang tidak punya KIS, tidak punya BPJS, tidak punya uang, tapi ada JKTP-nya, ini kami bisa layani pengobatannya. Oh oke, itu program baru berarti Pak? Sudah lama. Oh sudah lama. Cuman kemarin-kemarin itu anggarannya masih terbatas. Sekarang ini kami sudah tambah anggarannya, jadi pada kesempatan ini saya himbau kepada semua warga Kota Makassar, kalau misalnya ada yang sakit tapi tidak punya uang, tidak punya KIS, tidak punya BPJS, cukup membawa KTP, KK dengan surat keterangan tidak mampu ke Rumah Sakit Daya. Insya Allah pasti dilayani dengan baik. Insya Allah pasti dilayani. Berarti pokoknya ini berarti salah satu program pemerintah juga, sebenarnya sudah lama, cuman mungkin karena kemarin terbatas anggarannya. Tapi tahun 2025 ini sudah oke ya Pak, udah dipastikan oke berarti ya. Itu apa aja persyaratannya kira-kira Pak? Kalau misalnya KTP Kota Makassar, pasti KK-nya. Yang ketiga ini surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Berarti ini. Tapi selain ini yang kedua ini Pak, karena memang kalau misalnya kita ngebahas soal coba tadi ke pendidikan ya Pak ya, zonasi. Itu kan orang-orang pada sebel sebenarnya Pak, kayak aduh rumah saya mau sekolah di sini tapi karena rumah gitu kan, jadi akhirnya mungkin tidak bisa sekolah di sana. Nah selain zonasi, kalau dari dunia pendidikan Pak, ada lagi nggak kira-kira? Kan jalur masuk pendidikan itu semuanya kan selain jalur zonasi kan ada namanya jalur afirmasi. Ada juga jalur jalur prestasi. Ya jalur prestasi. Nah, sebenarnya jalur zonasi sendiri ini yang menurut kajian kami memang juga belum sempurna sih sebenarnya, karena ada memang spot-spot daerah tertentu di Kota Makassar yang tidak punya jauh dari SMP, jauh dari SD. Nah, tapi ini salah satu metode yang ditempuh pemerintah, jalur zonasi, untuk menghilangkan kesan adanya sekolah yang unggulan. I see. Yang kedua adalah tidak membludaknya kendaraan anak-anak untuk datang ke sekolah, karena kan sekolahnya dekat dengan sekolahnya. Sudah nggak jauh lagi. Nah, cuman dari orang tua siswa itu sendiri, murid itu sendiri banyak salah kaprah bahwa menyekolahkan anaknya di sekolah unggulan itu sebenarnya masa depannya terjamin, padahal itu bukan jaminan sebenarnya, bukan jaminan. Begitu banyak pejabat sekarang, begitu banyak orang sukses, begitu banyak menteri yang sudah saya ambil contoh Dahlan Iskan. Ya, dia sudah bisa jadi menteri tapi sekolahnya di pinggir sungai, di kampung yang terkecil. Tidak menjamin ya Pak ya? Tidak menjamin. Oleh karena itu ini yang harus dikasih pemahaman kepada orang tua murid di Kota Makassar bahwa sekarang ini sekolah hampir semua sudah merata kualitasnya, pendidikannya. Oleh karena itu tidak usahlah pilih-pilih sekolah unggulan. Itu tujuannya. Ya, pilih sekolah yang terdekat, karena semua sekolah sekarang ini menuju unggul semua. Jadi sudah tidak ada lagi stigma-stigma di luar sana ya Pak ya. Sekolah A katanya favorit, sekolah B favorit, sekolah C enggak. Sekarang ini tugas pemerintah memberikan semua sekolah itu, menjadikan semua itu sekolah untuk unggul. Jadi semuanya rata, bagus semuanya gitu ya Pak ya. Apalagi sistem pendidikannya, apalagi mungkin khusus negeri ini yang kita bahas ya Pak. Negeri itu berarti semua kualitasnya sama. Disamaratakan, jadi nggak ada lagi yang beda. Ada lagi nggak kira-kira Pak program pemerintah atau program baru nih di tahun 2025 dalam dunia pendidikan? Zonasi kan termasuk baru beberapa tahun ya Pak ya? Jadi program yang baru sebenarnya sih bukan program baru, tapi visi misi wali kota yang baru. Visi misi wali kota yang baru yaitu pakaian gratis. Bagi anak-anak yang kurang mampu yang mau masuk sekolah. Insya Allah tahun ini sudah bisa diberlakukan sepertinya. Itu di semua sekolah negeri ya Pak ya? Berarti itu adalah program wali kota baru. Visi misinya. Visi misinya ya. Jadi benar sih memang baju-baju sekolah ya itu juga lumayan berat sih sebenarnya kalau mau dibeli juga. Jadi berarti itu berlaku untuk
warga yang kurang mampu. Yang kurang mampu. Oke. Ya, yang kedua, jadi sudah tidak ada lagi alasan untuk anak-anak tidak sekolah karena bukunya bayarnya masuk sekolah sudah tidak bayar, Mbak Disito. Baju sekolah juga baju sekolah nggak bayar, buku sekolah juga sudah nggak bayar. Jadi sudah nggak ada alasan lagi anak-anak untuk tidak sekolah. Jadi pada gratis. momen kesempatan ini saya sampaikan kepada orang tua murid untuk sekolahkan anak kita. Iya. Karena tanpa sekolah mustahil anak orang menjadi sukses. Betul. Karena ya sekolah jembatan ilmu ya Pak ya. Harus pokoknya mengenyam pendidikan. Apalagi negeri semuanya udah gratis. Mulai dari biaya masuknya, terus habis bukunya, seragamnya. Dari atas sampai bawah pokoknya tinggal bawa diri aja belajar datang ke sekolah. Nah kalau dari dunia kesehatan sendiri nih Pak. Tadi kan pendidikan udah nih, kesehatan. Ada lagi nggak nih yang baru di tahun 2025 ini? Dunia kesehatan tinggal peningkatan kualitas pelayanan saja. Oke. Yang seperti yang saya maksud tadi bahwa khusus di Kota Makassar itu sudah memberikan anggaran di Rumah Sakit Dayak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi warga yang tidak mampu. Tapi kalau dari masyarakat sendiri yang mungkin Bapak pernah dengar, apa sih keluhan-keluhan mereka Pak dalam dunia kesehatan? Ya, kalau keluhan dari masyarakat semuanya itu ada di pelayanan. Pelayanan berarti paling pertama ya Pak ya? Pelayanan. Berarti di 2025 ini dimaksimalkan pelayanannya itu. Untuk lebih baik lagi pelayanannya. Pokoknya tahun 2025 pendidikan, kesehatan akan banyak gebrakan yang baru, dimaksimalkan semuanya. Kita doakan saja semoga mantap semuanya ya Pak ya, berjalan dengan baik. Jadi doanya juga nih buat Bapak Ibu, teman-teman yang lagi nonton channel ini juga, yang lagi di rumah atau dimanapun kamu berada, didoakan semoga dari Komisi D juga ya Pak ya, bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Apalagi ini baru beberapa bulan ya Pak ya, belum setahun ya? Iya, belum setahun. Belum setahun, karena ini masih ada beberapa tahun ke depan lagi. Jadi mari kita melihat bersama perkembangan pendidikan kesehatan di Kota Makassar. Bapak ada yang mau ditambahkan lagi mungkin? Juga pada momen ini, mengingat ini informasi dari Dinas Kesehatan, itu kebanyakan sekarang itu anak-anak yang sakit. Baru sakitnya parah. Penyebabnya, salah satu penyebabnya adalah tidak terkontrolnya jajan di sekolah. Jajan ya Pak, jajan. Oleh karena itu saya himbau kepada orang tua murid untuk mengontrol jajan anak-anaknya. Minimal makanan yang dengan makanan dan minuman yang bergizi, kurang sehat. bergizi, yang tidak ada mungkin balepomnya, yaitu yang dijajahnya minum-minuman itu. Pinggir jalan ya, gitu ya Pak ya? Itu yang membuat dia sakit. Kira-kira masuk di akal nggak ada anak-anak yang umur 15 tahun sudah cuci darah? Nah betul. Iya, anak-anak umur 16 tahun yang sudah kanker otak. Ternyata itu faktor makanan yang tidak sehat, yang tidak sehat dijual di sekolah-sekolah dan di lingkungan mereka. Oleh karena itu pemerintah kota dalam hal ini Dinas Kesehatan harus perketat ini makanan-makanan jajanan anak-anak ini. Betul. Mungkin bisa diiniin Pak program dapur sehat lagi di sekolah? Dapur sehat kan sudah jalan. Sudah ada lagi. Oke, masih ada berarti ya berjalan yang ya. Saya maksud ini jajannya. Oke, berarti yang di pinggir jalan lebih tepatnya Pak ya, bukan di sekolahnya. Di sekolahnya juga termasuk di sekolah. Oh, di sekolah juga banyak ya. Oke, berarti ini himbauan sih ya Pak ya. Jadi emang bersinergi nih pendidikan dan kesehatan. Karena ternyata banyak juga anak-anak sakit karena mungkin jajan-jajan sembarang. Jajanannya yang tidak sehat. Jajanannya yang tidak sehat karena dari situ sumbernya, ya kan Pak? Karena ini info langsung dari dunia kesehatan ya Pak ya. Kalau ternyata banyak info anak-anak tuh pada sakit karena jajanan-jajanan yang kurang sehat. Nah itu harus dihimbau juga untuk orang tua. Ada lagi mungkin Pak yang mau disampaikan? Saya rasa cukup. Cukup? Iya. Oke, itu saja. Jadi momen ini ada beberapa poin penting yang perlu dicatat. Saya sampaikan kepada semua orang tua murid yang ingin mendaftar murid dan siswa bahwa tidak usah lagi pilih sekolah yang favorit karena hampir semua sekolah dasar dan SMP negeri yang ada di Kota Makassar ini sudah bermutu baik. Betul. Mutunya sudah merata. Betul. Yang kedua, saya himbau kepada Bapak Ibu semua warga Kota Makassar untuk tidak lagi ada anaknya yang tidak sekolah. Yes. Karena pemerintah sekarang ini sudah menyiapkan fasilitas sekolah gratis, baju sekolah gratis, buku gratis, jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak sekolah. Betul. Yang terakhir, saya himbau kepada masyarakat Kota Makassar untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan ini di rumah sakit, meskipun tidak punya uang, tidak punya KIS, tidak punya BPJS,
ke sana berobat dengan membawa KTP, dengan KK, dengan surat keterangan tidak mampu. Tuh, karena pasti akan dilayani ya Pak ya, dengan program pemerintah yang pastinya 2025 ini insya Allah sudah maksimal, semakin baik lagi. Baiklah kalau gitu Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya, sudah boleh sharing-sharing sama teman Gli Studio dan juga di Parlemen Cuap-Cuap. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu Bapak. Sampai ketemu lagi teman-teman di Parlemen Cuap-Cuap berikutnya. Bye-bye.